sakit gitu. Saya di sana beberapa terjadi ada suara kayak gitu di telinga. Dengan kerendahan hati, saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Jualannya lagi sepi ya Pak kemarin ya? Ya Bu, ya. Yang beli berapa orang Pak pada saat itu? Dan beliau ini sering banget ikut ngaji apa? Iya. Di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga ya teman-teman, setelah viral di media sosial ucapan Gus Miftah yang mengatai atau tanda kutip mengolok-olok tukang es ya, es teh, akhirnya Gus Miftah melakukan video klarifikasi dan juga langsung mendatangi penjual es teh tersebut dan meminta maaf teman-teman. Ini benar-benar viral, bukan hal yang biasa, karena di berbagai platform, ada di TikTok, ada di Facebook, ada di YouTube, ini sangat viral kasus ini. Dan semoga tidak terulang lagi teman-teman ya. Seorang pendakwah, meskipun ya ada orang yang bilang bahwa gaya nada atau gaya dakwahnya seperti itu, dan kata-kata seperti itu sebenarnya juga nggak etis disampaikan. Nggak semua orang bisa menerima apa yang disampaikan oleh Gus Miftah ini teman-teman. Es tehmu cik oke ra? Masih? Ya kono didol goblok. Ini yang ketawa siapa? Sakit gitu. Saya di sana beberapa terjadi ada suara kayak gitu. Belum dapat rezeki, malah dapat ada suara kayak gitu katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAM untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat. Ditegur Siskap. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya es viral ya. Langsung datang dia. Sering banget ikut ngaji apa? Iya. Di mana-mana di Purworejo mengikuti sehingga yang saat itu niatnya guyon tapi disalah persepsikan. Tapi apapun itu, apa minta maaf sama Kang Sol. Sudah, salah maaf. Dan nggak ngira ya benar. Iya Pak. Pendapatmu mau rame. Niatnya guyon malah di dawan-dawan. Tapi Pak itu mau. Mari kita bisa pengajian di sini. Ya, alhamdulillah. Jadi pokoknya tuan rumahnya Sol ST, tuan haji. Alhamdulillah oleh ngeramu kita Yang penting mungkin ngambil ST. Ya, siap. Oke. Bagi barang. Kan aku juga bahasa bareng-bareng biasa. Sering itu, beliau ini memang betul-betul penjual es teh pengajian spesialis. Jadi ikut kemana-mana ngaji. Jadi kalau dengan candaan atau siapa lagi? Terima kasih, pokoknya kurang minta pokoknya segera dari jadwal yang belum guna tanggal lain itu insya Allah bisa ngaji. Amin. Pokoknya yang tuan rumah. Aplikasinya Gus Miftah minta maaf. Oke, yang gue pikirkan after ini gitu ya, setelah ini terjadi gitu ya, Gus Miftah akan menghampiri si pedagang esnya, si bapak penjual es itu, ngasih santunan, ngasih uang, ngasih ini, ngasih itu dan segala macam, dan pada Sudah akhirnya itu. pasti akan iya aja, nurut-nurut aja, diterima duitnya dan segala macamnya, dimaafkan dan segala macamnya. Tapi kita tidak pernah tahu sakit hatinya seseorang, kecewanya orang itu seperti apa. Di mulut bisa memaafkan, di hati gak ada yang tahu. Dalamnya hati
Itu nggak ada yang tahu. Dan mungkin setelah ini nama Gus Miftah juga akan bersih gitu aja, akan datang ke podcast akan berdakwah lagi, dan tidak menutup kemungkinan untuk Gus Miftah akan mengulangi kesalahan yang sama. Tidak menutup kemungkinan ya. Jadi belum tentu pasti terjadi lagi. Minta Semoga maaf Gus Miftah lagi bisa dong. mengambil pelajaran dari hal-hal ini ya, bahkan sampai dinotis sama Bapak Presiden, sampai dinotis juga sama admin Gerindra, sampai dibikin konten sama banyak orang juga ya di media sosial. Itulah manusia. Manusia itu tempatnya dosa, manusia itu tempatnya salah, manusia itu tempatnya hilaf. Dan tanggal sial itu nggak pernah ada di kalender. Tuhan itu maha pengampun, Tuhan itu maha memaafkan gitu ya. Tapi permasalahannya, kita manusia yang melihat tayangan video tersebut, kita yang diolok-olok di situ, belum tentu bisa memaafkan 100% sama seperti Tuhan. Dan bilang apa? Bercanda. Oh iya bercanda. Tapi apakah sesuatu hal pencari nafkah gitu ya, seorang pencari nafkah itu pantas untuk dijadikan bercandaan serta olok-olok, bahkan sampai ditertawakan oleh semua jamaah yang hadir di situ, bahkan ditertawakan oleh pendakwah-pendakwah yang ada di atas panggung tersebut? Jangan selalu berlindung di balik kata bercanda untuk sebuah hinaan. Kita nggak pernah tahu perekonomian orang. Seperti yang gue bilang di VT gue sebelum ini ya, kita nggak pernah tahu, siapa tahu bapak pedagang es itu memang udah jualan dari pagi sampai pagi lagi, sampai malam, sampai kena hujan, panas, hujan, dan nggak makan dan segala macam. We never know. Gue pribadi juga bukan orang suci. Gue itu nggak punya intelektual yang tinggi banget gitu, enggak. Gue juga nggak begitu paham tentang agama sedalam itu, tidak. Gue juga nggak mau jadi orang munafik. Siapalah gue berani mengomentari seorang Gus Miftah, berani mengomentari seorang pendakwah agama besar, berani mengomentari seorang Gus. Tidak, saya bukan siapa-siapa. Saya tidak pernah berlindung di balik agama. Tapi permasalahannya, apakah seorang pendakwah agama besar gitu ya, itu pantas mengeluarkan kata-kata seperti itu dimanapun, apalagi depan publik, depan halayak ramai? Apakah pantas? Nggak mungkin seorang Gus Miftah pendakwah besar gitu ya, seorang Gus gitu tidak menyadari kalau beliau itu akan direkam oleh banyak kamera. Ya mungkin memang Gus Miftah hilaf atau kelepasan atau keceplosan, tapi kita juga nggak pernah tahu apakah ini kali pertama beliau melakukan hal seperti ini atau sebelum-sebelumnya sudah pernah terjadi. Kita tidak pernah tahu. Tapi semoga dengan adanya hal ini Gus Miftah bisa lebih berhati-hati lagi dalam berkata-kata, dalam berdakwah. Jangan membawa bercanda istri yang hamil dan segala macam. Kok bisa ditinggal jualan es istri hamil? Ya kan banyak terjadi di mana-mana. Itu juga nggak lucu Gus Miftah. Di sini yang dipermasalahkan itu adab, akhlak, etika, bukan masalah dibeli dagangannya atau apa segala macam. Di sini permasalahannya seorang ayah, seorang bapak-bapak yang berjualan es untuk menafkahi anak istrinya di rumah. Kita nggak tahu, mungkin dia juga nafkahi sepupunya, ponakannya, tantenya, omnya, segala macamnya. Seorang pencari nafkah yang halal, entah apapun itu pekerjaannya, entah dia jualan apapun, entah dia tidak berjualan pun, misalkan pemulung dan segala macam, pengemis, pengamen dan segala macam, itu tidak pantas untuk diolok-olok dan ditertawakan. Kalau memang Gus Miftah tidak mau membeli dagangan tersebut, bisa kan diarahkan kepada jamaah-jamaah, yuk beli dagangan bapaknya atau apa semacam itu. Tapi ya sudah, yang terjadi ya sudah terjadi, tidak bisa diulang lagi, hanya bisa diperbaiki ke depannya. Saya yang hanya menonton video viral tersebut, itu rasanya sakit hatinya tuh nyampe di sini loh. Apalagi bapak pedagang yang dihina, apalagi bapak pedagang yang diolok-olok serta ditertawakan oleh rame orang itu. Semoga hal ini yang terjadi ke Gus Miftah tidak terjadi juga ke kita-kita. Semoga ini juga bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua yang menonton gitu ya. Karena kadang hal-hal kayak gini terjadi bukan hanya pelajaran yang diambil oleh sang pelaku, tapi untuk kita juga yang menikmati, yang melihat, yang menonton. Dada gue sakit banget ngeliat bapak penjual es yang lagi viral banget kan. Lu tahu kan, diketawain orang banyak di salah satu acara pengajian. Gue nyari ya, mana ada gak sih klarifikasi si bapaknya. Ternyata ada dari akunnya si Teteh Clara. Gue tunjukin ya. Terus jualannya lagi sepi ya Pak kemarin ya? Ya Bu, ya. Yang beli berapa orang Pak pada saat itu? Ya nggak ada 20 orang Bu. Nggak ada 20 orang, jadi Bapak nawarin es tehnya. Ya. Ya Allah Pak, setelah itu ada yang beli nggak? Ada yang borong nggak es tehnya? Enggak. Tetap nggak ada yang beli sampai pulang? Ya ada, tapi cuma sedikit. Ya, tapi Bapak dengar bercandaannya seperti itu nggak sakit hati Pak? Nggak sedih gitu? Enggak sakit Bu. Apa Pak? Ya sakit lah. Iya, apa yang Bapak rasain waktu dengar? Kecewa nih, aku mencari nafkah pada anak istri kemarin. Bapak ridho nggak Bapak dibercandain seperti itu? Ikhlas? Bapak udah maafin? Sudah, alhamdulillah. Bapak makasih ya Pak ya, semoga derajatnya diangkat sama Allah ya Pak. Nanti insya Allah saya kesana ya. Bapak udah maafin, udah ridho, ikhlas. Kurang lapang dada apa sih bapak? Wajar, Allah lagi ngangkat derajatnya si bapak, amin. Niatnya mau bantu anak istri, coba bayangin. Niatnya mulia ya. Merinding, sumpah. Kayak Allah itu kalau udah berkehendak kun fayakun ya kayak gitu. Si bapak lagi dicari sama orang banyak loh. Termasuk influencer yang pengen bantu orang. Aduh, bahkan ada kata yang mau ngasih umroh. Aku lihat tadi komenan-komenan di Teteh Clara ada yang mau ngasih umroh. Masya Allah, tabarakallah. Mungkin sebelum viral, buat makan sehari-hari aja tuh kayak pas-pasan buat si bapak. Tiba-tiba ada yang mau nawarin umroh. Masya Allah, tabarakallah gak?
Gue sumpah merinding gitu sampai kepala. Ini gue ngomong aja gue merinding kayak, ya Allah, ya Robi. Ini kita ambil hikmahnya aja bahwasannya Allah itu maha benar, Allah itu maha adil. Mungkin bapaknya ini doanya kenceng banget sebelumnya ya. Doa keluarganya kenceng banget, doa istri yang solehahnya juga kenceng banget. Harapan gue sih semoga bapaknya tambah berkah aja hidupnya ya Allah. Ini bisa jadi contoh buat yang lain juga ya. Satu, jaga lisan, jaga tingkah laku ya. Wow. Diketawainnya luar biasa caranya. Tadi gue lihat ya, tadi siang sih gue nonton videonya kayak, aduh, dada gue sakit. Tapi alhamdulillah kalau ternyata nanti banyak yang nolong dia, nolong si bapaknya. Jangan lupa juga ya follow supaya kita bisa tahu cerita update selanjutnya lagi. Es tehmu cik oke ra? Masih? Ya kono didol goblok. Ini siapa yang ketawa ya? Ketawa banget dia, seneng dia. Ketawa kayak gitu siapa itu sih? Setan ini. Ketawa kayak mak lampir itu, kayak ayam. Iki sampinge Miftahi sapa? Tek rumangsaku tek guyune tek pengen dijejeli ungkal trembes sih ketoke. Ora, kowe ki guyu di atas penderitaan orang. Ngerti ora? Kowe penak ning dhuwur cekakaan nonton bapake kowe lagi manggul es ning dhuwur ndas. Ijik manggul rasa sakit hati kecewamu dengan kata-katamu kuwi. Kowe mulai cekakaan koyo ngono iki. Jane kowe iki pemuka agama lho. Bayangno Pak, kowe nek bapakmu lho. Kowe mentang-mentang wong sugih, mentang-mentang wong duwe digdaya, ora sak penake dhewe karo wong isoran. Ora sak penake dhewe karo wong ora duwe kowe. Guyumu iki blas ra penak. Engko lak jejeli ungkal wit juar tek kowe. Rumangsamu lagi nonton ludruk apa nonton dagelan apa? Guyumu tek kaya ngono. Aku jujur ya, aku loro ati, sumpah. Aku suka ngrasakne dagang kaya ngono, aku yo ngrasakne tau rasane dicemooh wong, tau rasane dodolan ora payu sedina. Ngerti rasane kudu mulih nggo duit semene dienggo keluarga. Enek wong tuwa sing kudu dirumat. Enek keluarga sing kudu dikei. Tapi dikerjakan dengan ikhlas. Kowe menertawakan koyo ngene di atas penderitaan orang. Utakmu ngene ngendi? Juh. Barusan lihat ada partner dari Gus Miftah yang ngomong, kayaknya nyapu ya, dia ngomong, iya itu memang cara berdakwahnya Gus Miftah seperti itu. Jujur masih gak paham ya apa carane kon berdakwah di depan umat tapi pakai kalimat kasar. How? Lupakan soal itu karena itu tidak bisa diubah lagi, tapi kita lihat dari sisi positifnya. Yang mana Bapak Suharji selaku penjual es teh yang dihina oleh Gus itu mendapatkan banyak donasi. Alhamdulillah, puji Tuhan ya. Kalau ada masalah seperti ini kita harus lihat dari sisi positifnya dan mencari solusi. Gak usah mikirin si pelaku yang berkata kasar itu ya. Biarkan itu menjadi pertanggungjawaban antara yang berbicara dengan yang kuasa. Di luar lagi hujan teman-teman, maaf suaranya agak. Jujur saya sakit hati dengan bapak-bapak sebelah Miftah yang tertawa ngakak. Sakit teman-teman. Di luar hujan, sekali lagi di luar hujan. Saya nggak bohong. Saya adalah orang yang pernah juga berjualan es. Saya pernah jualan es keliling teman-teman. Dari sekolah ke sekolah. Semoga bapaknya diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan cara seperti inilah. Mungkin dengan cara seperti ini. Allahu Akbar. Sedih teman-teman.
Kalau kalian pernah ngerasain jualan keliling apapun itu, jualan es apalagi, gimana hujan, dagangan gak laku, Allahu Akbar. Semoga kita semua diberi sebuah ketabahan, kesabaran. Untuk siapapun yang masih bekerja di luar sana dengan hujan, dengan panas, semoga kalian bersabar dan akan ada hikmah di balik itu semua. Kalian harus kuat semua.